Reaktif. Halo, berjumpa lagi dengan kami DPR Project. Jangan lupa selalu ada Kokopi. ngopi. Ngoceh pikiran. Oke, Nurut aja ya kita. Oke. Sebenarnya sih di sini kita siapa aja bisa ngomong kan. Dulu bentar ya. Siap. Apa kabar semuanya? Sehat. Sehat. Semoga tetap sehat Sehat. walaupun masa pandemi seperti ini. Ya. Betul. Ya. Tetap bahagia itu Betul. yang penting. Bahagia, tetap menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Iya. Karena kalau sumber penyakit pertama itu dari pola pikir. Betul. Pikir, nah itu Makanya pola pikir positif dan negatif itu penting. 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 Nah ini masalah positif negatif dalam kehidupan kita kan tentu menemukan mana yang positif mana yang negatif. Betul. Betul. Bertemu dengan berbagai macam orang. Dengan Ini karakter. mau yang mau kita bahas nih. Punya pembahasan. Nah, bagi gue sih positif dan negatif itu keduanya itu fungsinya sebenarnya ujung-ujungnya positif. Yang positif itu positif. Untuk ke diri kita gitu. Ya, Ujungnya diri positif kita. lagi ke diri kita. Ya. Iya benar. Oke. Ya, yang positif Masuk akal. positif, yang negatif sebenarnya nanti bakal jadi positif juga ke kita. Karena untuk refleksi Ya, diri kita kalau sendiri. kita bisa mencermati Nah. sebenarnya. Nah, tapi yang pengen gue ulas di sini hidup dalam pandangan negatif orang. Paham kan maksudnya? Oh iya. Mungkin sebagian ada yang dia mengalami itu dan malah jadi drop, Oh iya. Karena terlalu memikirkan. terkekang gitu. Coba gue mau nanya sama kalian berdua nih. Bentar. Nunggu gue tuh bentar tahu. Oh, nggak apa-apa. Lanjut. Oke. Ya lanjut. Gue yang mau tanya sama lu berdua. Kira-kira hidup dalam pandangan negatif orang lain itu bagaimana tuh? Apa yang harus dilakukan? Sudah Ya. pahami dulu nih. Kalau menurut gue pribadi ya, Hmm. kalau kita mengontrol pandangan negatif diri kita, mungkin itu masih bisa walaupun agak sedikit sulit. Tapi yang jadi masalah terbesar itu adalah kita terjebak untuk takut dilihat jelek sama orang lain. Itu betul. Jadi terkadang justru yang menghambat pergerakan kita untuk berkreasi, untuk berinovasi atau bergerak menciptakan sesuatu yang baru bukan karena keinginan kita yang kurang atau bukan karena persiapan kita yang tidak matang, bukan. Tapi karena kita udah terlalu takut diomongin sama orang, Dihantui orang orang ketakutan. ketakutan itu. Justru kalau menurut gue ya itu benar-benar tadi tuh. Kalau kita merasa harus bernilai atau baik di mata orang, itu yang justru salah kalau kata gue. Kalau kita punya pikiran harus seperti itu. Betul. Benar. Karena terlalu skeptis berpikir Terlalu seperti skeptis itu. itu buruk karena biarin aja orang. Menghambat kita sendiri gitu. Iya, itu bakal kita menghambat kita sendiri. bakal takut untuk mencoba, takut untuk Iya, mencoba. kita nggak bisa keluar dari zona nyaman kita tuh. Betul. karena sebaik-baiknya kita nanti akan ada aja yang ngomongin. Iya, betul. Mau kita melakukan kebaikan 1000 terus melakukan kesalahan 1 yang 1000 hilang. Iya, betul. Ini. Mending cuekin aja sih, kalau menurut gue cuekin aja. Karena menurut gue kita nggak mungkin lah bisa bernilai gitu, bisa bernilai di mata semua orang. Iya. Karena juga kan kita kan punya filter. Nah itu. Kita bisa memilih mana yang harus kita dengar, mana yang harus nggak didengar. Iya. Gitu. Jangan sampai orang lain menguasai diri kita, benar nggak Nah sih? betul. Dan gue juga jadi ingat perkataan Dedi tadi di awal bahwa ternyata positif dan negatif itu dua-duanya akan berujung pada positif ketika kita bisa menyikapinya. Kayak misalnya kita nih takut diomongin sama orang, jadi kita bisa bercermin Ya. dari sikap negatif orang lain. Wah ternyata seperti itu nggak baik. Nggak baik. Dan Iya. buat kita refleksi Kita kedepannya jangan sampai melakukan hal seperti itu. Ya. Coba gue denger dari skill lo, coba. Iya kalau kita terlalu terpaku sama penilaian orang gitu, ya kita jadi membatasi diri kita sendiri tuh. Iya, Kita iya. jadi membatasi diri kita sendiri. Jadi jangan takut untuk mencoba hal yang baik menurut kita, tapi bukan menurut kita doang aja gitu. Untuk orang lain tuh juga baik gitu. Juga baik. Paling nggak merugikan lah. Nggak merugikan. Iya, Kalaupun iya. nggak baik, paling nggak merugikan gitu. Iya. Karena kalau kita terlalu terpaku untuk menyenangkan semua orang gitu, untuk menghilangkan
pendapat-pendapat miring, pendapat-pendapat negatif untuk terus mendapatkan pendapat positif itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Sekelas Nabi aja kan waktu ceramah dilemparin tai ya kan. Dengan kotoran ya. Iya, padahal Iya, omongannya mulia gitu, omongannya mulia. Tapi Iya. tetap aja dia nggak suka kan. Nah itu banyak juga sih dari pengalaman gue orang yang dia terpaksa harus tidak menjadi dirinya Iya. sendiri hanya karena supaya disukai sama orang lain. Hanya untuk lingkungannya dia menjadi Lingkungannya. terpaksa menjadi orang Ya, lain. itu sangat menyakitkan kalau kata gue Iya. gitu. Bisa menyakitkan mental maksudnya. Membunuh karakter malah. Iya, itu jadi menghilangkan jati dirinya. Buat apa kita merubah diri kita hanya untuk menyenangkan orang lain? Nah, betul. Kita nggak ada untungnya. Jadi kita nggak akan ketemu, mau kita seberusaha keras apapun buat membuat semua orang di sekitar kita senang, nggak akan mungkin bisa. Iya, kita harus ingat itu. Iya. Itu Yang poinnya benar itu. setuju kata Rizky bahwa ya lakukan aja semua kegiatan yang menurut kita baik dan tidak merugikan orang lain. Iya. Betul. Kalau itu nggak merugikan Paling deh. tidak merugikan orang lain, walaupun tidak bisa membuat orang lain sepakat dengan apa yang kita lakukan. Nah, oke. Nah, gini lagi nih. Kita harus gak sih kita itu hidup harus sesuai apa yang orang lain inginkan gitu. Harus gak sih kita? Ya kalau menurut pribadi gue Oh, ya, iya. Sip. semua orang pasti punya sudut pandangnya sendiri juga masing-masing. Sama seperti pembahasan kita yang tadi awal bahwa ya setiap orang pasti punya keinginannya masing-masing. Tapi kalau kita mengikuti menjadikan diri kita apa yang mereka inginkan, kapan kita mau jadi apa yang kita inginkan? Iya. Kapan kita mau ngeraih sesuatu yang kita inginkan kalau kita mengikuti mereka semuanya, dan akhirnya yang tadi Dedi bilang bahwa karakter kita nggak akan berkembang buat kita bisa Iya. berinovasi. Coba. Rizky. Kalau gue pegang prinsip gue begini, soal haruskah kita hidup Harus pandangan. di pandangan orang ya. Gue punya prinsip gini, mimpi kita itu dibangun nggak dari tidurnya orang lain, tapi Iya. dari tidurnya kita sendiri. Gitu. Iya, Jadi iya. ya kalau kita punya mimpi gitu, ya wujudkan dari apa yang kita inginkan gitu loh. Iya, betul. Apa yang kita jalani, jangan terpaku sama That's logic ya. jalan-jalan yang Iya. diarahkan orang lain gitu loh. Ya, mana juga Ya. dalam hidup ada aja yang kan omongan yang dari orang lain ke kita masuk itu. Betul. Walaupun bangunnya orang lainnya aja nggak bisa ngebantu mimpi kita. Nah itu kan. Itu bangunnya orang lain, Iya. mimpi kita nggak bisa dibantu, apalagi hidup kita dibangun oleh mimpi orang lain. Nah, itu karena gini, kalau menurut gua kalian omongan dari orang lain itu nggak selamanya buruk juga. betul nggak selalu buruk. Itu justru kalau kita cermati, kita dalami lagi, itu bisa menjadi motivasi kita, motivasi itu bisa jadi Motivasi. itu bisa jadi motivasi kita Motivasi. oh jadi om banget sih ya, buat membakar semangat kita. Betul. Misalnya misalnya kayak ada orang lain kehidupannya itu dia lebih maju dari kita tuh. Harusnya kalau kita cermati, oh gua harus bisa dong kayak dia, Iya. membakar semangat kita kan. Yang tadi Rizky bilang juga bisa jadi refleksi buat diri kita. Iya. Ketika sikap negatif itu kita benar menanggapinya, tapi ketika kita salah akan berbuah negatif yang lainnya. Oke. Itu kan kaitannya dengan kalau misalnya kita mandang kehidupan orang lain enak yang tadi lu bilang, berarti kaitannya kan sama iri juga tuh. Nah, soal iri sama intoleransi ini termasuk berarti intoleransi dan juga iri itu juga kan nggak tahu kenapa ya, gue ngerasa sekarang ini sebenarnya sih emang dari dulu lah perasaan kayak gitu ya, cuma Iya. gue ngerasa aja sih akhir-akhir ini kayaknya lekat banget sih sama kehidupan kita sehari-hari lah, kehidupan Iya. sosial. Itu gua banget kayak ngalamin itu. Nice. Berarti tanggapan lu kalau lu bangga. Ya. Tetap kalau ada orang yang memandang iri gitu atau dengki lah sama gue tanpa dasar apalagi ya gue cuma bisa
bilang dalam hati gue, ya itu menunjukkan bahwa itu karakter buruknya dia. Iya. Yang orang lain juga akan melihat itu. Dan jadi menurut gue itu nggak perlu banget dikhawatirkan. Jadi ya cuit-cuitin aja. Iya. Pertegang mental kita aja. Apalagi harusnya buat mereka yang iri melihat orang lain. Yang tadi udah gue bilang, iri itu nggak selamanya buruk. Iya, iri juga. Ada iri yang Coba lah. positif juga ada. Irinya itu harusnya bisa seperti dia. Nah, tanpa itu. menghilangkan apa yang dia punya. Itu yang gue maksud iri positif tuh kayak Iri gitu. positif. Kita cuma sebatas enak ya jadi dia ya gitu. Tapi dalam hati kita tuh diolah lagi tuh keirian kita tuh supaya kita bisa jadi juga seperti dia gitu. Jadi semangat. Jadi semangat. Jangan malah kita iri, kitanya Malah merebut haknya dia. menghilangkan apa yang dia punya. Kita merasa kecil. Aduh. Justru itu penyakit loh. Iri yang positif itu kalau kita memang iri, ya kita harus seperti dia. Jangan dia seperti kita. Kita susah gitu. Dia enak gitu hidupnya. Dia enak banget, gue susah. Pokoknya gue bikin dia susah juga biar dia ngerasain kayak gue. Nah, jangan Begitu. Jangan kita yang naik biar ke dia, jangan iya, dia gitu. Dia yang gitu yang penyakit tuh gitu. Nah, gue pernah juga dengar salah satu kasus juga dengar, kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang, berarti menunjukkan bahwa kita itu emang di depan dia. Iya. Dia. Itu logika yang masuk tuh. Kita di atas dia, karena kalau emang dia ngerasa kita di bawahnya dia atau kita sejajar sama dia nggak bakal iri. Iya. Dia ngerasa kita udah sejajar. Iya. Kita udah sejajar sama dia. Gitu. Nah, oke. Gue mau nanya lagi selanjutnya nih. Nah, cara melawan negativitas atau orang-orang yang negatif seperti itu gimana sih caranya? Cara melawannya kalau gue sama pandangan-pandangan remeh orang itu tantang diri sendiri. Tantang diri sendiri supaya anggapan-anggapan mereka itu salah tentang kita. Iya. Tapi kalau gue pribadi, gue nantang diri gue sendiri, tapi gue nggak mau membuktikan apapun ke mereka. Iya. Karena gue mikir kalau gue mencoba untuk membuktikan bahwa omongan mereka itu benar, omongan mereka itu salah tentang gue, terus gue harus jadi orang kaya biar mereka apalah malu atau apa, itu menurut gue sama aja kayak dendam. Iya. Dan itu negatif. Nah, gue mikir kalau kayak gitu sesuatu yang didasari walaupun baik ya, baik niat kita baik, tujuan kita baik gitu, tapi didasari dengan dendam, buat gue nggak berkah kayaknya. Iya. Nah, itu negatif kan? Iya. Ya, itu nggak berkah. Jadi tantang aja diri sendiri, tapi jangan membuktikan apapun kepada orang lain itu, kepada orang-orang itu. Gitu. Jadi sebetulnya pertanyaan gue jadi kontradiksi dong. Kalau gue tanya jangan melawan, bagaimana cara melawannya? Ya jangan dilawan. Ya benar, kontradiktif. Cara melawannya jangan dilawan. Jangan dilawan. Coba lo gimana coba Min? Ya kalau gue pribadi sih ya buat menghadapi pandangan negatif orang lain itu kita harus lihat dulu omongan apa yang dia keluarkan gitu kan. Ketika omongan yang dia keluarkan ada sesuatu yang baik buat kita jadikan motivasi, ya kita ambil bagian itunya. Tapi ketika omongannya itu hanya sekedar nyinyir, omongannya malah mematikan semangat kita, ya sudah tidak usah diperdulikan. Toh mau kita gagal pun dia belum tentu nolong. Betul. Mau kita sukses pun dia belum tentu senang. Yang ada dia malah datang lagi dengan nyinyiran baru tuh. Biasanya begitu. Iya. Karena sebenarnya untuk orang-orang yang suka membicarakan hal negatif orang lain, sebenarnya titik masalahnya itu bukan pada orang yang dia omongin, tapi justru malah di dianya. Iya, itu. Jadi walaupun orang yang dia omongin mau berbuat sebaik apapun, karena emang dia karakternya seperti itu, akan tetap itu seperti yang itu. tadi gue bilang sebelumnya juga. Makanya jadi tanpa sadar dia menunjukkan karakter buruk di dalam diri dia tuh. Dan orang lain pasti melihat itu. Ketika dia ke orang lain juga seperti itu juga sifatnya gitu. Iya betul. Dan kalau dia bisa seperti itu dengan kita, berarti kepada orang lain pun dia seperti itu sebenarnya. Jadi intinya cara melawannya itu yang usah dilawan. Ya. Dan nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Betul. Oke. Jadi dari obrolan kita ini
kira-kira poin terakhir. Poin terakhirnya ada gak? Kalau gue pribadi ya, lakukan apa yang menurut kita baik, selama itu tidak merugikan orang lain, kerjakan. Karena ketika kita menanam pohon, itu pasti pertamanya kelihatannya berantakan tanahnya, tapi buahnya nanti. Iya. Pasti omongannya itu tetap ada, lu ngapain sih kayak gitu, lu nggak sadar diri, pasti ada. Cukup diam, buktikan, dan gak usah pedulikan omongan yang membuat kita menjadi lemah semangat. Dan itu udah menjadi kehidupan, memang akan ada yang seperti itu Selamanya. dan nggak akan bisa dihindari. Barangkali ada yang mengalami masalah tentang menghadapi orang yang negatif. Nah, Bagaimana Bung Rizky? kalau poin terakhir dari gue, untuk orang-orang yang memandang remeh orang lain dengan pemikiran-pemikiran negatifnya, dan juga buat kita gitu selaku korban dari anggapan-anggapan remeh itu, Anggapan remeh itu. untuk refleksi diri kita tadi tuh, untuk refleksi diri, udahlah kita berhenti jadi Tuhan untuk orang lain. Cadas, mantap. Udah cukup. Oke, gue tambahin lagi. Itu bagus tuh, gue tambahin lagi. Kita kalau caranya, bukan cara sih, maksudnya untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif dari orang lain, ya udah kita cari teman-teman yang mampu membuat kita berpikir positif, teman-teman yang positif, ya kan. Bahkan ada, kita pernah kan kita dengar kata-kata hidup ini jangan dibawa serius lah kawan. Pernah dengar gak? Dari SD kayak gitu dengar. Nah, kalau kita cermati, itu ada bener juga. Ya benar, kita hidup ini gak usah harus serius-serius banget, dibawa gampang aja, jangan dibawa susah. Karena emang hidup ini nggak selamanya hitam putih dan nggak abu-abu, dan masih banyak warna lainnya. Iya. Maka carilah warna-warna. Cari warna-warna lain, cari warna-warna itu. Dan satu lagi, kalau kita tidak mau diomongin orang lain, kita berkaca pada diri kita sendiri dulu. Kita juga nggak boleh nyinyirin orang lain. Ya, betul. Itu bagus. Itu bagus. Karena jangan sampai nggak mau dicubit tapi kita nyubit. Karena banyak kayak gitu. Jadi tetap berkaca pada diri sendiri dulu. Jangan-jangan orang lain seperti itu karena kitanya yang seperti itu juga. Betul. Itu oke. Bermanfaat mudah-mudahan obrolan kita hari ini. Amin. Gue agak sedikit tercerahkan dari kalian, dari obrolan sama kalian ini. Sedikit juga membantu. Sebenarnya kita juga kan termasuk orang-orang orang kita gitu ya. Jadi terobati lah. Jadi kayak ada yang memicu semangat juga gitu. Itulah fungsi dari ngobrol yang asik. Jadi kalian yang merasa hidup kalian serba salah mulu di depan orang, tenang, kalian tidak sendirian. Ya. Kita akan selalu bersama dengan lika-liku yang berbeda. Mari kuatkan mental untuk melawan dengan tidak melawan. Tuh. Aduh, oke lah. Kayak obrolan ini kita sampai sini dulu. Siap. Sampai ketemu lagi di DPR Project Ngopi Ngocek Pikiran. Dadah.